Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Miss Viola yang berjudul Kembar Dampit. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kembar Dampit, sebuah cerita dari Miss Viola, based on true story. Ini adalah kisah tentang Angga dan kembarannya Anggi. Mari kita kembali ke 30 tahun yang lalu, tepatnya di 6 Juni 1989. Hari sudah mulai petang. Tante Ina yang kala itu tengah mengandung 7,5 bulan sedang menunggu kedatangan Om Bimo yang sedang dalam perjalanan dari kota T menuju ke kota K. Om Bimo memacu mobilnya dengan sangat cepat karena mendapat kabar bahwa Tante Ina merasakan kontraksi. Merasa sudah tidak kuat menahan gelombang cinta dari kedua jabang bayinya, akhirnya Tante Ina memutuskan untuk memanggil dukun beranak. Sudah tidak ada waktu lagi untuk menunggu Om Bimo, pikirnya kala itu. Sang dukun beranak Mbah Ni yang sudah cukup tersohor di daerahnya akhirnya datang dan dengan sigap menolong Tante Ina yang kala itu sudah pecah ketubannya. Mbah Ni, aduh nak, sudah pecah ketubannya, harus cepat dilahirkan. Kalau tidak nanti bayimu bisa keracunan air ketuban. Tante Ina, aku nurut mbah, yang penting bayiku selamat, aku sudah tidak kuat mbah. Mbah Ni, nak, kamu tolong ambilkan air hangat, ember, handuk, dan kain selendang. Cepet ya nak. Mbak Indah. Iya mbah, sebentar. Mbak Indah adalah asisten rumah tangga Tante Ina dan Om Bimo yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Sejak dia baru lulus SD sampai saat itu. Mbak Indah. Ini mbah, sama apa lagi mbah? Mbah Ni. Sudah cukup, sekarang kamu keluar. Tutup pintunya, jangan ada orang yang masuk, paham? Mbak Indah. Iya mbah. Mbak Indah yang polos menurut saja, walaupun dalam hati Tante Ina dia bertanya-tanya, kenapa tidak ada yang boleh masuk? Tapi karena sudah terlalu sakit yang dia rasakan, Tante Ina pun hanya bisa terdiam. Dia hanya ingin bayinya segera dilahirkan dengan selamat. 1 jam berlalu. Mbak Indah di luar rumah sudah merasa was-was karena Mbah Ni belum juga keluar dan belum ada tanda-tanda suara tangisan bayi dari dalam. Mbak Indah hanya mondar-mandir di depan pintu rumah. Hingga 10 menit kemudian Om Bimo datang. Om Bimo, ibu mana ndah? Mbak Indah, ibu di dalam pak. Om Bimo berusaha masuk tetapi dihalangi oleh Mbak Indah. Mengingat kata Mbah Ni, tidak ada yang boleh masuk ke dalam. Om Bimo, kamu gila ya? Aku mau masuk kenapa nggak boleh? Mbak Indah, anu pak, itu kata Mbah Ni nggak ada yang boleh masuk. Om Bimo, hah? Siapa? Siapa Mbah Ni? Mbak Indah, iya pak, Mbah Ni yang bantu lahiran ibu. Om Bimo, gila kamu. Siapa yang memanggil Mbah Ni? Mbak Indah, ibu pak, memang kenapa pak? Om Bimo tidak menghiraukan pertanyaan Mbak Indah. Dia langsung membuka pintu rumah dan langsung berlari ke dalam kamar. Bukan raut wajah bahagia yang tergambar di wajah Om Bimo. Bukan teriakan gembira yang disuarakan oleh Om Bimo. Melainkan tangisan dan teriakan kemarahan. Bagaimana tidak? Om Bimo melihat istrinya Tante Ina telah terbujur kaku di atas ranjang dan seorang bayi laki-laki di sampingnya yang menangis kencang. Seolah mengisyaratkan kesedihannya ditinggal pergi ibunya ke alam lain. Ina, bangun In, jangan bercanda In, teriak Om Bimo. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Pak, sabar pak. Sabar, kata Mbak Indah. Di mana dukun gila itu? Cari sekarang, cari! Teriakan kalap oleh Om Bimo. Mbak Indah berlari ke seluruh penjuru rumah.
ke taman belakang, ke depan rumah dan tidak menemukan tanda-tanda adanya Mbahni. Akhirnya dengan seluruh tenaga yang tersisa, walaupun masih lemas melihat Tante Ina yang sudah terbujur kaku, Mbak Indah berlari ke rumah tetangga dan Pak RT untuk meminta bantuan mencari Mbahni. Gubuk yang ditinggali Mbahni kosong, hanya ada beberapa barang-barang usang dan ranjang besi yang bahkan sepertinya sudah tidak layak digunakan untuk tidur. Kok bisa Bu Ina berani memanggil Mbahni toh Mbak Indah? Tanya Pak RT. Saya juga tidak tahu Pak, soalnya ibu tadi sudah kesakitan banget. Terus minta saya untuk manggilin Mbahni, kata Mbak Indah. Memang kenapa Pak? Lanjutnya Pak RT. Mbahni itu walaupun sudah tersohor sebagai dukun beranak, tapi dia main ilmu dan biasanya dia ambil bayi-bayi prematur yang baru lahir untuk ditumbalkan. 11 tahun yang lalu sudah diusir dari kampung ini, tapi setahun lalu dia kembali lagi. Kami tidak bisa menolak kehadirannya karena waktu itu kami kira dia sudah berubah dan memang warga sini gak ada yang mau melahirkan lagi sama dia. Tapi kok sekarang malah kejadian lagi. Mbak Indah, astagfirullah Pak, terus ini gimana Pak? Pak RT, ya kita berusaha dulu mencari keberadaan Mbahni. Semoga Allah menuntun jalan kita. Bagaimana kondisi bayinya Pak Bimo Mbak? Mbak Indah, itu dia Pak. Tadi waktu Pak Bimo menemukan jasad Bu Ina, ada bayi laki-laki di samping jasad Bu Ina. Sedangkan setahu saya seharusnya anaknya kembar. Pak RT, jangan-jangan kembar dampit? Mbak Indah, maksudnya apa itu Pak? Pak RT, kembar, laki-laki dan perempuan. Mbahni biasanya mengambil bayi perempuan, tidak pernah mengambil bayi laki-laki. Mbak Indah, astagfirullah Pak, kasihan Pak Bimo. Saya juga merasa bersalah karena saya nurut saja disuruh Mbahni jaga di luar dan gak kasih izin siapapun untuk masuk. Terang Mbak Indah. Sudah Mbak, sekarang yang penting kita berusaha dulu untuk cari Mbahni, kata Pak RT. 7 hari sudah Om Bimo dan Mbak Indah mencari keberadaan Mbahni. Tapi bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami, Mbahni menghilang entah kemana. Bayi laki-laki yang selamat itu diberi nama Angga. Angga Pangestu Bimo. Sedangkan bayi perempuan yang saat itu masih di tangan Mbahni diberi nama Anggi. Anggi Karina Bimo. Karina adalah nama Tante Ina. Om Bimo masih belum melakukan upacara penguburan untuk Anggi karena Om Bimo merasa Anggi masih hidup dan masih bisa ditemukan. Sehingga Om Bimo menolak usulan keluarga untuk memakamkan Anggi. Selepas melakukan ibadah 7 harian untuk Tante Ina, malamnya Om Bimo tidak bisa tidur. Bukan karena insomnia, tapi karena Angga menangis terus-menerus. Seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Diberi susu tidak mau, dicek popoknya juga masih bersih. Om Bimo menahan kantuk dan menimang Angga, berharap Angga segera tertidur. Tapi sampai jam 2 pagi, Angga tidak juga tertidur. Mbak Indah yang merasa kasihan dengan Om Bimo dan Angga menawarkan diri untuk menimang Angga sehingga Om Bimo bisa beristirahat. Sedangkan keluarga yang lain yang masih menginap di rumah Om Bimo sudah tertidur lelap karena kelelahan setelah acara ibadah 7 harian Tante Ina. Mbak Indah menggendong Angga, membawanya ke ruang tamu dan meletakkan Angga di ranjang bayi yang mudah digoyang-goyangkan. Mbak Indah berusaha sekuat tenaga untuk menidurkan Angga. Tepat di depan mereka berdua ada TV yang menyala. Tiba-tiba TV itu mati sendiri. Mungkin di timer, pikir Mbak Indah. Mbak Indah berusaha cuek dan tetap fokus ke Angga. Tapi tiba-tiba dia merasa ada angin berhembus di tengkuknya dan membuatnya merinding. Mbak Indah masih berusaha untuk cuek dan berpikir, mungkin ada jendela yang masih terbuka. Tapi ketika dicek semua jendela sudah tertutup. Mbak Indah tidak sengaja melihat ke TV dan dari TV itu terlihat pantulan sosok perempuan.
Bu Ina, batin Mbak Indah. Dah, anakku di mana? Tolong anakku, Dah, kata Tante Ina. Refleks Mbak Indah berteriak sekuat tenaga dan berusaha berdiri untuk melarikan diri, atau setidaknya memanggil Om Bimo atau keluarga lainnya. Namun ketika sudah berbalik badan, sosok Tante Ina tiba-tiba melayang mendekat, sangat dekat, hingga hidung mereka hampir bersentuhan. Dengan tatapan tajam dan berlinang air mata, sosok Tante Ina tersebut membuka mulutnya, sangat lebar, hingga rahangnya menyentuh dadanya sambil berteriak, "Anakku!" Seketika Mbak Indah lemas, terjatuh dan pingsan. Angga yang sudah tertidur tiba-tiba menangis sekencang-kencangnya sampai membangunkan Om Bimo dan keluarga yang lain. "Loh, Dah, bangun Dah," kata Om Bimo sambil menepuk-nepuk pipi Mbak Indah. "Pingsan ini Mas, angkat saja Mas, pindahkan ke sofa," kata Om Suryo, adik Om Bimo. "Mas Aryo, ayo digotong bareng-bareng," lanjut Om Suryo mengajak Mas Aryo, kakak dari Om Bimo. "Loh Mas, Indah kenapa?" tanya Tante Dini, istri Om Surya. "Nggak tahu Dek, aku sama Mas Bimo keluar Indah sudah pingsan," lanjut Om Suryo. "Bentar ya Mas, aku ambilkan minyak kayu putih dulu," kata Tante Dini sambil berlalu untuk mengambilkan minyak kayu putih. Sekitar 30 menit Mbak Indah pingsan. Ketika Mbak Indah sadar, wajahnya pucat pasi, tangan dan kakinya dingin dan gemetaran. Berkali-kali Mbak Indah ditanya ada apa oleh Om dan Tante, tapi jawabannya hanya, "Anak Pak, anak Bu." Malam itu para Om dan Tante memutuskan untuk membiarkan Mbak Indah beristirahat dulu supaya keesokan paginya Mbak Indah bisa lebih tenang dan bisa diajak bicara. Keesokan paginya Mbak Indah tiba-tiba pamit minta pulang kampung. Om dan Tante pun terkejut mendengar keputusan Mbak Indah yang mendadak itu. Ditambah setiap ditanya kenapa, Mbak Indah tidak pernah mau bilang. Bahkan Om Bimo sampai menawarkan gaji tambahan jika Mbak Indah mau bertahan karena Om Bimo masih butuh Mbak Indah untuk membantunya menjaga Angga. Dan juga Om Bimo masih penasaran soal kejadian semalam. Dengan terbata-bata dan tubuh gemetar, Mbak Indah menceritakan kejadian yang menimpanya semalam. Om Bimo terlihat tenang dan biasa saja, sedangkan keluarga lain menganggap Mbak Indah hanya berhalusinasi karena kecapean. "Ya ampun Dah, kamu itu cuma berhalusinasi saja, palingan badanmu kecapean. Sudahlah, gak usah terlalu dipikirkan berat," kata Om Aryo. "Tapi Pak, yang saya alami itu nyata Pak. Sungguh Pak, saya tidak bohong," kata Mbak Indah. "Yang dibilang Indah itu benar Mas. Tadi malam aku juga didatangi Ina tapi dalam mimpi. Yang dibicarakan pun sama. Berarti benar perasaanku Mas. Anggi kemungkinan masih hidup," kata Om Bimo. "Tetap saja tidak bisa dijadikan patokan Bim. Sudah, sekarang yang penting kamu tidak usah pulang dulu Ndah. Tetap di sini dulu saja. Kasihan Bimo, pasti kewalahan ngurus Angga. Tolong ya Ndah," kata Om Aryo membujuk Mbak Indah. Akhirnya Mbak Indah dengan berat hati menerima saran Om Aryo. Di dalam hatinya dia masih takut dan masih merasa bersalah pada almarhumah. Tapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mbak Indah hanyalah mengabdi pada Om Bimo untuk setidaknya bisa menebus kesalahannya, pikirnya. Selama sebulan hidup Om Bimo dan Mbak Indah sungguh tidak tenang di rumah itu. Selalu saja ada gangguan, mulai dari suara aktivitas manusia di dapur pada malam hari, TV yang menyala dan mati sendiri, Angga yang selalu tantrum, barang yang suka berpindah tempat, jendela yang sudah ditutup tiba-tiba terbuka, sampai di malam 40 harian Tante Ina, seluruh keluarga berkumpul lagi untuk melakukan ibadah.
Malam itu hujan deras disertai angin kencang dan petir yang menyambar-nyambar sampai pohon mangga di depan rumah Om Bimo tumbang dan menimpa pagar rumah. Semua keluarga bergotong royong untuk memotong-motong pohon mangga tersebut supaya bisa dipindah ke tempat lainnya. Dari jam 8 malam sampai sekitar jam 11 malam, akhirnya potongan-potongan pohon bisa dipindah ke belakang rumah. Semua keluarga berkumpul di ruang tamu sambil beristirahat dan mengopi. Tiba-tiba semuanya terasa sunyi. Tidak ada satupun orang yang mengeluarkan suara atau bahkan bergerak. Hanya mata mereka yang saling pandang satu sama lain, seolah mengisyaratkan sesuatu. Rupanya mereka semua mendengar suara tangisan perempuan. Suara yang mereka kenal. Ya, suara Tante Ina menangis begitu sendu, membuat ngeri semua orang yang ada di situ. Suaranya berasal dari kamar Om Bimo dan Tante Ina yang lama. Untuk sobat horor ketahui, kamar yang dulu digunakan Tante Ina untuk melahirkan sejak kejadian itu, kamar itu ditutup oleh Om Bimo dan Om Bimo tidur di kamar lain. Oke, next. Mbak Indah yang tengah menggendong Angga merapatkan dirinya ke Tante Dini dan Tante Yuli, istri Om Aryo, karena dia tahu sesuatu yang buruk kemungkinan akan terjadi. Om Bimo berdiri dari tempat dia duduk dan melangkahkan kaki menuju kamar tersebut. Disusul Om Aryo dan Om Suryo dan beberapa keluarganya. Dengan ragu, Om Bimo memegang handle pintu kamar, memasukkan kunci dan membuka pintu kamar itu. Dan betapa terkejutnya mereka melihat hantu Tante Ina tengah duduk di pinggir ranjang dengan menggendong sesuatu di tangannya. Beberapa orang sudah berlari kembali ke ruang tamu sambil berteriak ketakutan. Tetapi Om Bimo masih di sana bersama Om Suryo dan Om Aryo. Om Bimo melangkah mendekati sosok Tante Ina tersebut sambil matanya berkaca-kaca. Om Suryo berusaha menarik tangan Om Bimo untuk melarangnya mendekat. Tapi Om Bimo tetap melangkah maju. Tangannya berusaha menggapai pundak Tante Ina. Namun tiba-tiba wajah Tante Ina berbalik menatap mereka bertiga. Bukan wajah yang diinginkan Om Bimo, melainkan wajah yang rusak. Sosok Tante Ina itu berteriak kencang sekali sampai semua orang di rumah itu bisa mendengarnya. Om Surya dan Om Aryo berlari keluar dan menyuruh semua orang untuk merapikan barang-barang mereka dan pergi dari rumah itu saat itu juga. Om Bimo yang masih terpaku di kamar itu menangis sejadi-jadinya. Ina, sudah ikhlaskan Ina. Aku sudah mengikhlaskanmu dan anak kita. Beristirahatlah dengan tenang Ina. Lalu Tante Ina berteriak, "Anakku!" Teriakan Tante Ina cukup membuat Om Bimo merasakan nyeri di telinganya. Dan ditambah betapa terkejutnya dia melihat Tante Ina menggendong bayi perempuan yang seluruh tubuhnya seolah hangus terbakar. Bahkan tengkoraknya pun sampai terlihat. Detik itu juga Om Bimo berlari keluar dari kamar itu dan memasukkan barang-barang yang terlihat olehnya dan keluar meninggalkan rumah bersama keluarga yang lain. Malam itu seluruh keluarga termasuk Mbak Indah memutuskan untuk tidak lagi membicarakan rumah itu. Kejadian Tante Ina saat meninggal dan kejadian di malam 40 harian Tante Ina, bahkan tidak ada yang boleh membicarakan kejadian itu pada Angga jika dia besar nanti. Seluruh keluarga membuat skenario yang disepakati bersama. Jika nanti Angga bertanya tentang ibunya, mereka hanya boleh menyampaikan bahwa ibunya adalah orang yang baik dan meninggal saat melahirkan Angga. Hanya sampai situ. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Apakah kembaran Angga Anggi bisa ditemukan dengan selamat atau malah sebaliknya? Dan
Apakah misteri yang menyelimuti kematian Tante Ina dan hilangnya kembaran Angga? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.